warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian kelas 5 yang berbahagia, mari kita awali pelajaran pagi ini dengan berdoa kepada ketua kelas atau yang pertama datang dari siapa? Safik ya, pertama datang ke sekolah. Nah, sebagai penghargaan kepada Safik, silakan pimpin doa Safik. Panjatkan dikabulkan Allah Tuhan yang Maha Kuasa ya. Semoga masuk telah memberikan soal-soal pretest kepada kalian. Nanti soal-soal itu sebagai acuan untuk kita hasil post testnya di akhir nanti. Namun sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, untuk lebih menyemangati kita, mari sama-sama kita menyanyikan sebuah lagu ya. Bapak sudah punya di sini. Setelah tadi kita berdoa, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Ya, ini salah satu lagu wajib nasional. Nanti ikutin Bapak, semuanya berdiri. Menyanyikan lagu wajib nasional harus dalam sikap sempurna ya. Oke. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Sudah mulai luntur lagu-lagu wajib nasional, sudah banyak yang tidak hafal ya. Lebih hafal lagu apa kalian? Lagu TikTok. Ya, lagu apa lagi? Dibanding-banding ya, macam-macam Joko
terakhir. Nah, ini Bapak ingatkan kepada kalian bahwasannya salah satu yang membuat dulu para pahlawan itu semangat untuk berjuang, untuk merebut kemerdekaan adalah dengan adanya lagu-lagu wajib nasional. Jadi kalian harus hafal ini ya. Bisa kelas 5? Bisa. Nah, oke, terima kasih. Silakan kalian duduk kembali. Baik. Kembali dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Kalau Bapak tanya kabar nanti kalian bilang baik, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke? Apa kabar kalian hari ini? Ketua kelas siapa? Safik ya? Ketua kelas? Oh dia, maaf. Ketua kelas dia, siapa yang kita ada hari ini? Yosef. Yosef kemana? Oh Yosef ada urusan ya, ada acara keluarga ya. Oke. Jadi yang lainnya hadir ya. Bapak absen dulu. Agram Rana? Hadir. Akmal Aditya? Hadir. Chelsea Amelia, Dea Nur Aziza, Dinda Afika, Haris Yusuf Maulana, Kanaya Sophia, Maharisa Risti, Muhammad Asep Maulana, Rio Purnama, Salwa Kamelia, Syamil Khairul Azam, Tia Lutfaza, Wirani Purnama, Yosef Mulyana, Yosef izin tadi, oke. Zahra Anggraini, Syafiq Wafa Al-Muminin, Bintang Harfendis, Nuri Maulida. Oke. 19 orang minus 1 orang Yosef tidak hadir ya. Baik. Untuk di awal ini Bapak ingin kalian siap untuk belajar bersama Bapak pagi ini. Untuk kesiapan kita semuanya boleh berdiri dulu. Berdiri. Ya, tegangkan tangannya ke atas seperti ini. Ya. Oke, kemudian ke bawah. Oke, kemudian ke depan. Oke, kemudian ke belakang. Oke, tepuk tangan. Baik, pada pagi hari ini Bapak akan memberikan materi tentang tema 3, yaitu tentang makanan sehat ya. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran 3 ya. Jadi silakan kalian keluarkan buku tema 3-nya, berikut buku tulis dan buku latihannya disimpan di meja. Di sini Bapak sudah menyiapkan satu percakapan antara Safik, Rio, dan Zahra ya. Oke, Safik silakan dibaca. Safik, Rio, Zahra maju ke depan. Cepat nak, maju ke depan. Ayo. Ya, kita perhatikan ini mereka sedang bercakap-cakap bertiga. Jangan halangi di sebelah sini. Ya, awas kena kabel. Safik sebelah sana, belakang Zahra. Silakan dibaca, Zahra. Yang keras. Menghadapnya nyamping gini, menghadapnya agak nyamping gitu ya. Bekal apa yang kamu bawa hari ini, Fik? Tenang, Zara. Hari ini aku membawa makanan sehat. Loh, aku membawa nasi dengan tumis sayur dan telur. Wah, kedengarannya enak, Fik. Iya, enak dan sehat. Nah, sekarang aku mau tanya, apa ada yang masih ingat orang Organ. Pencernaan manusia? Asli, makanan dikunyah di dalam mulut dengan gigi. Kemudian Makanan mengalirkan masuk ke kerongkongan untuk kemudian masuk ke lambung. Tapi dari lambung. dari lambung makanan diubah menjadi bubur makanan yang kemudian diserap oleh apa? Tapi usus halus. Usus halus akan menyerap semua sari-sari makanan. Selanjutnya makanan
tidak selalu harus mahal. Makanan merupakan sumber energi untuk tubuh kita. Tepuk tangan untuk 3 orang teman kita. Ya. Nah, anak-anak, kenapa di sini Bapak sampaikan ini berkaitan dengan materi kita di hari kemarin ya, di pembelajaran 2, yaitu tentang sistem pencernaan makanan. Nah, begini, kenapa kita harus makan sehat? Agar energi yang masuk ke dalam tubuh kita menjadi suatu energi yang baik, yang bagus, dan itu kita gunakan untuk apa? Melaksanakan aktivitas. Kalau nggak makan, kuat nggak melaksanakan aktivitas? Lemes, letoy, nggak mau ngapa-ngapain, ya. Tetapi kalau kita makan makanan sehat, masuk ke dalam tubuh makanannya, kita pun sehat dan semangat, kita bisa melaksanakan aktivitas. Paham itu? Nah, kenapa kenapa harus seperti itu? Karena kaitannya dengan materi pembelajaran kita yang akan kita pelajari hari ini. Nah, Bapak ingin setelah mempelajari materi pada hari ini, kalian bisa mensyukuri keragaman sosial masyarakat sebagai anugerah Tuhan, kemudian bersikap toleran dalam keragaman sosial budaya, kemudian mengetahui bentuk-bentuk interaksi dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap perkembangan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah, yaitu yang pertama, dengan membaca teks digital, kalian mampu mengamati keragaman yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian dengan mengamati video, ya, kalian mampu melaksanakan kegiatan kebudayaan dan mendeskripsikan gambar dan menjelaskan keragaman. Kemudian setelah melihat gambar, kalian dapat menjelaskan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Terus selanjutnya, setelah mengamati lingkungan sekitar, kalian mampu membuat laporan tentang interaksi manusia. Kemudian dengan mengamati iklan media cetak, kalian mampu menjelaskan unsur-unsur iklan, dan setelah berdiskusi, kalian mampu mempresentasikan informasi yang didapat dalam media cetak. Oke? Bisa ya? Bisa ya? Semangat ya belajar sama Bapak ya? Oke, terima kasih. Anak-anak, Bapak di sini sudah menyajikan sebuah teks sesuai yang ada di buku kalian juga ya. Ini ada yang lagi membaca, itu di atas gambarnya, semangat sekali. Jadi silakan kalian baca, Bapak beri waktu 2 menit. Silakan dibaca. Enggak, dalam hati saja, dibaca dalam hati. Ya, sama dengan yang ada di buku ya. Silakan di buku juga boleh, di depan juga boleh dibaca. Baik, Samil, sini Samil. Bantu Bapak, sini Samil ke depan. Hati-hati nggak ngobrol sini. Silakan Samil baca yang keras biar teman-teman dengar. Baca yang keras. Makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi dan memenuhi segala nutrisi yang diperlukan tubuh. Ibarat bensin yang sangat vital perannya bagi kendaraan bermotor, makanan sangat berperan bagi tubuh manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Namun, tidak semua jenis makanan dikonsumsi dapat memberikan asupan gizi yang baik dan sehat. Makanan yang sehat ialah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh kebutuhan untuk memperoleh energi. Oke, bagus. Bukan buat Samil. Silakan dibaca. Wah, kena kabel, hati-hati. Nah, ya, seperti dijelaskan di sini dan kalian sudah baca, kalian juga sudah dengar dari Samil tadi. Makanan merupakan bahan baku utama. Tahu bahan baku utama? Iya, apa itu bahan baku utama? Zara? Ada yang tahu atau Chelsea? Bahan baku utama itu adalah sumber atau yang menjadi dasar, menjadi bahan utamanya untuk manusia memproduksi energi seperti Bapak jelaskan tadi ya. Nah, tapi tidak semua makanan bisa kita makan. Tentunya kita harus dapat memilah juga bahwasanya makanan yang baik, yang bagus itulah yang harus kita konsumsi. Nah, nih, dalam kaitan dengan penyediaan makanan, manusia bisa nggak menyediakan sendiri makanannya? Enggak ya? Bisa apa enggak? Bisa atau tidak? Contohnya, Sapik, kamu makan apa? Sayur. Makan sayur. Bapakmu nanam sendiri enggak? Enggak. Beli di mana? Besar. Di pasar. Salwa
nanam sendiri atau gimana? Beli di pasar. Asep tadi pagi makannya nasi, bubur, roti atau apa? Sayur. Makan utamanya makan apa? Nasi. Bapakmu nanam sendiri, berasnya dapat dari mana? Beli dari warung, nggak nanam sendiri kan? Nah, di sini membuktikan bahwasannya dalam memenuhi makanan manusia tidak dapat bekerja sendiri, ya. Nah, tadi contohnya sudah ada. Sapik makan apa tadi, Pik? Sayur, bukan nanam sendiri, tapi beli di pasar. Terus Salwa makan ikan, bukan nanam sendiri, tapi beli juga di pasar. Asep makan nasi, bukan nanam sendiri pada bapaknya, tapi beli di warung. Ini menunjukkan bahwasannya apa? Manusia tidak bisa mengolah makan sendiri. Bagus, sekarang buat Azam. Yang lain? Selain itu, selain Azam mungkin dari contoh-contoh tadi, ya, Sapik? Manusia membutuhkan tenaga orang lain. Bagus, tepuk tangan. Yang lain? Nah, jawaban dari Azam dan Sapik sudah sangat bagus, ya. Bahwasannya dari contoh-contoh yang teman kalian tunjukkan tadi menunjukkan manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Artinya manusia sering dinamakan makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain dalam berbagai hal. Baik itu nanti ketika kamu misalnya ada acara, kamu meninggal di kubur orang kan? Nggak kubur sendiri kan? Nah, baik, berkaitan dengan itu kalian lihat gambar Pak Tami dan yang gambar lari-lari di atas. Nah, Bapak ini kalian bisa melihat proses apa saja yang terjadi, kemudian siapa saja yang terlibat dalam proses itu, kemudian apakah dalam proses tersebut manusia berinteraksi dengan lingkungannya, terus bagaimana dengan lingkungan sosialnya, ya. Baik. Perhatikan kembali ke depan. Oke, amati ya. Ini Bapak sudah siapkan sebuah materi yang bisa kalian amati. Nah, ya, interaksi tadi ya, interaksi itu adalah hubungan timbal balik. Ya, seperti tadi, kita butuh ikan, ada penjual ikan. Kita butuh beras, ada penjual beras, ya. Nah, ini interaksinya antara satu orang dengan orang yang lain. Kemudian di lingkungan manapun tetap akan terjadi interaksi, baik itu di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, ya. Kalau di sekolah interaksinya siapa yang bisa mencontohkan? Siapa dengan siapa? Bapak minta, ya, Marisa. Kalau di sekolah interaksi siapa dengan siapa? Guru dengan murid. Bagus, Marisa. Tepuk tangan Marisa. Kalau di rumah, Adit, siapa dengan siapa? Bapak dengan ibu. Bagus, tepuk tangan. Ini siapa? Nah ya, kalau di masyarakat, di hidup komunitas masyarakat, nah ya dengan teman, dengan Pak RT, nah gitu ya, oke, bagus. Nah itu antara manusia dengan manusia. Nah untuk yang kedua antara manusia dengan alam. Siapa yang bisa mencontohkan? Oke, kalau kalian bingung, Bapak sediakan sebuah gambar. Nah, kalian perhatikan semua gambar yang di atas. Mungkin kalian di sini bisa menilai. Silakan perhatikan gambar yang ada sini. Gambar apa? Orang sedang gotong royong membersihkan selokan ini. Gotong royong menanam padi ini. Anak-anak atau murid-murid sedang melakukan penelitian di lapangan. Ini sedang bermain di sekolah. Ini gotong royong membangun rumah yang rusak. Ini dia jual beli di pasar. Oke. Ini yang gambar atas adalah contoh interaksi manusia dengan apa? Dengan alam. Bagus. Kalau ini manusia dengan alam. Ini alam. Ini manusia dengan sosial, dengan masyarakat, dengan teman. Kalau ini manusia dengan sosial dan masyarakat. Kalau ini
sebuah video ya. Oke, kalian bisa perhatikan ini dia. Kita nonton sama-sama ya. Nah, nanti perhatikan ini yang akan menjadi Kali ini kita akan bahan belajar kita materi untuk diskusi. interaksi Jadi sosial perhatikan dan videonya interaksi dengan baik. manusia dengan lingkungan. Tema 3, subtema 1, muatan pelajaran IPS kelas 5. Siapkan buku catatan dan alat tulis kalian ya untuk merangkum materinya. Oke, kita mulai pembahasan hari ini. Interaksi manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu interaksi sosial dan yang kedua interaksi dengan lingkungan hidup. Nah, apa saja sih perbedaan di antara keduanya? Simak baik-baik ya Sambil yang penjelasannya. perlu dicatat nanti. Kita bahas yang pertama, yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial antar manusia atau hubungan manusia satu dengan manusia lainnya. Perhatikan Interaksi videonya. sosial Perhatikan terjadi videonya. karena manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia tuh nggak bisa hidup sendiri, selalu membutuhkan orang lain, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Perhatikan ya. Jenis-jenis interaksi sosial dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah individu dengan individu. Artinya satu orang berhadapan dengan satu orang lainnya. Yang kedua adalah individu dengan kelompok. Artinya satu orang berhadapan dengan banyak orang atau disebut kelompok. Dan yang ketiga adalah kelompok dengan kelompok. Agar kalian lebih memahami jenis interaksi sosial, berikut Ibu berikan contoh-contohnya. Yang pertama, ada contoh interaksi sosial individu dengan individu atau satu orang dengan satu orang lainnya, yaitu ketika bertegur sapa dengan teman, berjabat tangan, kemudian ibu berbicara dengan anaknya, dokter memeriksa pasiennya, kasir melayani pembeli, atau ibu warung melayani kalian ketika sedang jajan, dan polisi memberi petunjuk jalan kepada orang yang sedang mencari alamat. Dapat kita simpulkan bahwa interaksi sosial individu dengan individu adalah ketika ada dua orang saling berbicara atau berinteraksi. Selanjutnya ada contoh interaksi sosial individu dengan kelompok. Artinya satu orang berhadapan dengan banyak orang. Yang pertama yaitu ada guru sedang mengajar murid-muridnya. Satu orang Satu dengan orang banyak. guru berhadapan dengan sekelompok murid. Yang kedua, Pak Ustadz sedang ceramah di depan jamaah. Pak Pak Ustadznya Ustadz satu orang, sedangkan jamaahnya berjumlah banyak. Yang ketiga, ada Pak Soekarno sedang berpidato di depan khalayak umum. Yang berpidatonya satu orang berhadapan dengan sekelompok orang. Berikutnya, ada contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Artinya banyak orang berhadapan dengan banyak orang. Contoh, dua tim bertanding sepak bola. Kalian tentu sudah tahu ya bahwa satu tim sepak bola berjumlah 11 pemain. Artinya 11 orang berhadapan dengan 11 orang. Kelompok dengan kelompok. Yang kedua adalah dua tim bermain tarik tambang. Bisa dilihat pada gambar, satu tim pemain tarik tambang terdiri atas 3 orang. Artinya banyak orang berhadapan dengan banyak orang. Ketiga, ada kelompok pramuka bekerja sama dengan kelompok PNR. Kelompok pramuka terdiri atas banyak orang dan PNR juga terdiri atas banyak orang. Maka termasuk dalam interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Interaksi manusia yang kedua adalah interaksi dengan lingkungan Nah, hidup. ini yang dengan lingkungan hidup. Interaksi dengan Perhatikan. lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Gunung, sungai, rawa merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Contoh interaksi dengan lingkungan hidup atau lingkungan alam yang pertama yaitu petani menggarap lahan pertaniannya. Petani sedang berinteraksi atau melakukan kegiatan di lingkungan alam berupa pesawahan. Yang kedua yaitu nelayan mencari ikan di laut. Nelayan berinteraksi dengan lingkungan alam berupa lautan untuk mencari hasil bumi berupa ikan. Yang ketiga, penduduk mengambil kayu hasil hutan.
Penduduk di sekitar memanfaatkan sumber daya alam untuk kebutuhan sehari-hari seperti kayu bakar. Dan yang terakhir, penambang belerang di gunung. Masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan memanfaatkan kondisi alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Materi selanjutnya adalah interaksi sosial di lingkungan pasar. Tahu dong pasar? Kalian Pasar pasti ya? kalau Pasar ya? berbelanja ke pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Interaksi sosial di pasar dapat terjadi antara penjual dan pembeli. Bisa juga terjadi interaksi antara penjual dan pemasok barang atau distributor. Kemudian bisa juga terjadi interaksi antara penjual yang satu dengan penjual lainnya. Atau bahkan interaksi dapat terjadi antara pembeli dengan pembeli. Biasanya ibu-ibu kalau sedang berbelanja bisa saling ngobrol satu dengan yang lainnya. Penjual dan pembeli yang ada di pasar berasal dari berbagai suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi. Oleh karena itu, dalam melakukan interaksi sosial diperlukan rasa toleransi dan tegang rasa yang tinggi agar kerukunan tetap terjaga. Sudah dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa dalam interaksi sosial perlu adanya sikap toleransi dan tegang rasa. Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkungan lainnya. Dan tegang rasa adalah suatu sikap hidup dalam ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang mencerminkan sikap menghargai dan menghormati orang lain. Manfaat jika kita memiliki sikap toleransi dan tegang rasa diantaranya: yang pertama, kerukunan akan terjaga, kemudian persatuan dan kesatuan akan meningkat, aktivitas akan berjalan dengan lancar, dan yang keempat, kehidupan terasa damai. Alhamdulillahirobbilalamin, pembahasan mengenai materi IPS pada kelas 1 telah selesai. Videonya sudah selesai. Nah, dari video yang ditampilkan, baik anak-anak, setelah kalian perhatikan video tadi, bagaimana, menarik tidak? Ya, menarik sekali. Semoga itu bisa membantu kalian untuk memahami materi yang Bapak sampaikan. Nah, dari video tadi, proses apa saja yang terjadi? Ini perhatikan, timbul pertanyaan. Proses apa saja yang terjadi? Siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut? Siapa yang bisa? Dea? Oh ya, silakan. Guru sedang mengajar siapa? Guru sedang mengajar antara guru Dengan siswanya. Jadi yang terlibat dalam proses itu adalah guru dan siswa. siswanya. Bagus, tepuk tangan buat Dewa. Ada lagi tadi yang lainnya ya. Terus, apakah dalam proses tersebut manusia berinteraksi dengan lingkungannya, adik? Dalam proses tersebut manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Iya. Iya, berinteraksi. Bagaimana kalian berinteraksi nggak? Iya. Ada tadi yang membersihkan apa tadi? Jadi terjadi proses interaksi manusia dengan lingkungan. Pertanyaan ketiga, bagaimana dengan lingkungan sosialnya, Rio? Jual beli di pasar. Ada? Apa tadi prosesnya? Jual beli di pasar. Jual beli di pasar. Ya, bagus, tepuk tangan buat Rio. Ya, itu antara manusia dengan lingkungan sosialnya. Nah, dari sini Bapak bisa mengambil kesimpulan bahwasannya kalian sudah paham ya. Dengan video tadi kalian sudah paham apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Namun untuk lebih memantapkan lagi pada materi ini Bapak akan membagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Jadi nanti setelah ini silakan duduk berdasarkan kelompoknya tanpa suara. Yang pindah hanya alat tulis dan badannya saja. Mulut dan kursi tidak ikut berpindah. Baik, untuk kelompok pertama Bapak sudah bagi di sini ya. Bapak sudah bagi berdasarkan berdasarkan yang laki dengan perempuan dicampur ya. Rio, Haris, Chelsea, dan Nuri, silakan duduk di sebelah sini kelompok pertama. Perempuan kelompok kedua, Syafiq, Bintang, Bea, Maharisa, dan Faza, silakan duduk di sebelah sana kelompok kedua. Mulutnya tidak ikut ribut, yang pindah hanya badan dan ya. Selanjutnya kelompok tiga, Syamil, Wirandi, Zahra, Dinda, dan Agra di sebelah sini. Kelompok 4, Asep, Adik, Kanaya, dan Salwa di sebelah sini. Iya. Kurang, dibawa aja, dibawa
dekatkan ayah bawa. Ya gabung di situ gabung. Di sini di samping mana Za? Bawa kursinya apa Za? Nah, lepas ya. Sambil di sebelah sana. Ini dekat Zara. Bawa kursinya satu yang di belakang. Oke. Jadi ingat, Bapak tegaskan lagi. Sekali lagi perhatikan. Ini kelompok berapa? Kelompok 1 ini? Ini? 3. Ya semangat, kurang keras. Kelompok berapa? Berapa? Gitu dong, semangat. Baik. Untuk kalian, untuk kelompok, Bapak sudah membuat sebuah LKPD ya. Nah, Bapak akan berikan langsung saja. Dipegang dulu, silakan sambil ditunjuk ketua kelompoknya siapa saja. Langsung aja sambil diskusi sebentar, ketua kelompoknya ditunjuk. Sabar ya, semuanya sabar. Sudah, sabar. Ya, bisa dipegang. Ini untuk semuanya nanti ada. Baik. Sudah kebagian semuanya? Sudah kebagian semuanya? Baik. Ya, coba perhatikan dulu ke depan sebelum kita mulai bekerja dalam kelompok. Ternyata menarik untuk dicermati ya, bahwa terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Bersama dengan teman sekelompokmu, diskusikanlah interaksi yang terjadi di lingkungan sekitarmu. Bisa berupa lingkungan rumah, sekolah, dan istilah KB berikut. Nah, ini tugasnya kamu mengerjakan LKPD yang sudah Bapak bagikan berdasarkan dari video dan materi-materi yang telah kalian lihat tadi ya. Nah, untuk yang pertama ada ini, coba dilihat sesuaikan dengan LKPD-nya. Yang halaman ini. Sudah nampak? Sudah? Yang ini nampak? Nah, yang ini. Nah, ya. Yang ini. Silakan diisi di atas nama kelompoknya, kelas berapa, siapa-siapa saja nama di kelompoknya. Kemudian interaksi yang dilakukannya apa? Satu contoh saja, ya. Kemudian interaksi lingkungan hidupnya apa? Kemudian interaksi sosialnya apa? Oke? Ya, bagaimana kelompok 3? Silakan diisi interaksi yang dilakukannya apa? Silakan didiskusikan dengan teman-teman. Kelompok 2, silakan. Kelompok 4 ini ya, silakan. Interaksi yang dilakukannya apa? Seperti yang dicontohkan tadi, misalnya bermain. Ini jangan dilihat dulu, yang ini, fokus yang ini. Bermain atau berangkat ke sekolah, interaksi dengan lingkungan hidupnya apa? Mereka membersihkan apa? Iya, ini interaksi sosialnya. Jualan di pasar, kan? Atau membeli apa di warung, silakan diisi. Ya, diisi kotak yang pertama ya. Tabelnya diisi. Nanti yang sudah selesai akan mempresentasikan ke depan ya. Suaranya keluar pun kamu maju ya. Jadi bukan suaranya. Iya. Iya. Kayak ini apa?
revisi, silakan didiskusikan, kasih temannya, kasih masukan. Yang keras aja. Ya, didasari dengan video-video dan materi yang telah kalian lihat tadi ya. Gimana itu? Iya, biasanya membersihkan apa? Nah, kayak gitu. Jadi kalau interaksi sosial, iya. Atau membersihkan sungai, boleh ya. Bagaimana kelompok kedua? Sudah? Nah, sekarang interaksi dengan lingkungan hidupnya apa yang digambarkan tadi? Iya, lingkungan itu apa aja? Nah, ada membersihkan selokan, apalagi yang tadi disampaikan? Iya, membersihkan lingkungan sekolah, mungkin lingkungan RT atau apa tadi? Ya banyak. Ya silakan dituliskan di dalam LKPD-nya. Gimana kelompok 3? Sudah sampai mana? Iya, silakan didiskusikan ya bagaimana tadi yang interaksi sosial dilakukannya apa? Apa tadi? Iya, ada orang yang berbicara, ada kasir yang memberikan apa namanya tadi, memberikan uang, ya seperti itu, atau berangkat ke sekolah atau mengobrol juga boleh. Apa? Kelompok 1? Iya, kalau ada isi aja 2 ini aja. Kalau enggak 1. Kelompok 4 bagaimana? Apa interaksinya? Bagaimana yang lain? Membersihkan selokan itu interaksi antara manusia dengan lingkungan hidup. Berarti di sini diamnya. Nah, gitu ya. Ya nggak apa-apa, dicoret aja nanti. Kalau interaksi sosial yang dilakukannya, tadi ada video apa tadi? Gambar apa? Antara pramuka dengan PMR. Banyak ya. Nah, silakan dituliskan di situ. Baik, sudah? Sudah? Ya, silakan, waktunya ada 2 menit lagi sebelum kita ke LKPD yang selanjutnya. Oke ya, untuk yang LKPD pertama ini stop, sudah selesai berarti, sudah selesai semua, Bapak Nina sudah selesai semua. Baik, anak-anak, untuk tugas kedua ya, seperti yang Bapak tampilkan di depan, kalian kerjakan LKPD ini, jawab pertanyaannya berdasarkan video dan materi yang telah Bapak tampilkan tadi. Silakan dijawab. Iya. Satu orang membacakan, satu orang memberi jawabannya. Kalau ada yang tidak paham, boleh tanya ke Bapak. Semua boleh menyampaikan pendapat ya. Silakan menyampaikan pendapatnya. Bagaimana? Ya, silakan diskusikan. Satu orang membacakan, satu orang nanti yang lain menanggapi apa yang telah disampaikan.
ini memiliki perbedaan? Nah, itu dijawab ya atau tidak ya. Berapa usia orang-orang berintelek tersebut? Kamu lihat tadi usianya. Satu usia kah? Macam-macam kah? Kemudian apakah jenis kelamin mereka sama atau tidak? Ada yang laki-laki, ada perempuan, berbeda-beda ya. Berasal dari latar belakang budaya apa? Tentunya budaya nggak sama kan? Nah, seperti itu. Apa? Ya, berapa usia orang-orang yang berinteraksi? Sama tidak? Ya, berarti jawabannya apa? Tidak. Berapa bermacam? Iya. Kan nggak satu usia kan? Nah, berarti apa jawabannya kalau nggak satu usia? Nah, gitu. Sudah? Kelompok tiga gimana? Apa itu? Iya, coba baca. Satu orang baca, nanti yang lain berikan tanggapan. Sama tidak? Tidak kan? Berarti usianya apa? Iya, seperti itu. Silakan disampaikan pendapatnya. Gimana kelompok ini? Mana yang usianya usianya nggak usah dituliskan, usianya sama nggak tadi? Ada yang tua, ada yang muda, berarti apa? Beda-beda, bermacam-macam, seperti itu ya. Terus yang terlibatnya ada laki-laki, ada perempuan kan? Berarti bermacam-macam juga. Pekerjaannya sama nggak tadi kira-kira? Tidak. Ada yang petani, ada yang apa lagi? Guru, ya kan? Ada yang Pak Ustadz. Berasal dari latar belakang budaya. Sama apakah? Iya. Yang terakhir, apa kalian tahu agama yang mereka anut? Apa kalian tahu agamanya? Nggak tahu. Pastinya dari latar belakang agama ya berbeda juga. Oke, Bapak, habis waktunya selesai, kita lanjut ke LKPD yang selanjutnya. Nah, ini oke, perhatikan. Ini pada lembar yang ditampilkan di depan ada gambar-gambar ya. Nah, ada gambar-gambar. Kemudian di belakang ada kotak-kotak lembar yang kedua. Gambar ini kamu gunting, kemudian tempelkan di kotak mana yang termasuk dalam gambar interaksi sosial, mana yang bukan ya. Nah, yang gambar interaksi sosial ditempel di sebelah sini. Nah, sebelah kiri. Yang bukan interaksi sosial gambar ditempel sebelah kanan. Baik, ini untuk gunting dan lemnya sudah Bapak siapkan. Nah, lemnya sedikit aja, yang penting nempel, ini guntingnya tuh. Silakan dikerjakan sama-sama ya, berkelompok. Gunting dulu, diguntingin dulu. Ya, baca kotaknya. Ditempelkan di kotak yang ada di sebelahnya ya. Lemnya tidak usah terlalu banyak, yang penting nempel.
termasuk dalam interaksi sosial, mana yang tidak. Kamu tahu kalau interaksi sosial tadi ada hubungan timbal, berarti harus lebih dari satu orang. Kalau di situ gambarnya satu orang, interaksi sosial atau bukan? Kalian diskusikan. Ya, ditempel aja dulu semua gambarnya, baru nanti alasannya dibuat, ya. Biar cepat, gambarnya ditempel dulu semuanya. Ya, langsung ditempel gambarnya, alasannya nanti aja. Ya, kerjasama. Gak apa-apa, langsung aja ditempel. Tempel, yang penting posisinya pas, ya. Dimana yang termasuk interaksi sosial, dimana yang bukan. Ya, bekerja sama lebih baik. Ya, dengan bekerja sama pasti akan memudahkan pekerjaan kalian. Ya, nanti ditulis. Yang penting ditempel dulu. Ya, dibuat. Nanti yang penting ditempel dulu. Setelah selesai ditempel semua gambarnya, baru kalian tulis alasannya, ya. Kenapa itu kalian pilih menjadi sebuah gambar yang termasuk kegiatan interaksi sosial? Nah, kenapa yang satu kok enggak? Nah, itu yang dimaksud di kertas kerja kalian itu adalah alasan, ya. Tadi kalian sangat bersemangat ya dalam mengerjakan LKPD yang telah disampaikan. Jadi intinya ya, pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dari individu lain untuk bertahan hidup. Jadi pentingnya manusia menjalin interaksi dengan lingkungan sosial agar manusia dapat menjalin hubungan dengan individu dan yang mungkin akan kita butuhkan bantuannya, ya. Baik, untuk selanjutnya jangan bubar dari kelompoknya karena masih ada satu tugas kelompok yang harus kalian kerjakan, yaitu LKPD yang ini, yang terakhir ini, ya. Nah, ini masih ada satu yang harus kalian kerjakan. Baik, yang ada gambar umumnya. Bapak akan mohon bantuan kepada satu orang teman untuk membacakan ini. Siapa yang suaranya cukup lantang? Yang perempuan lah gantian, ya. Yang perempuan yang suaranya lantang siapa? Ya, sini. Oh, Marisa, sini Marisa, ya. Tengah buat Marisa. Marisa, ini dibacakan kepada teman-teman di sebelah sana. Yang keras, biar teman-teman dengar. Silakan. Berdasarkan penelitian pada tahun 2010, konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai 100 kg per kapita per tahun. Ketersediaan beras di tanah air pada masa mendatang tidak sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Ya. Untuk mengurangi ketergantungan
Dikampanyekan pemerintah adalah tidak memakan nasi selama 1 hari. Kebiasaan ini misalnya dilakukan 1 hari dalam sepekan. Sebagai pengganti selama hari itu warga bisa mengonsumsi sumber karbohidrat lain seperti jagung, ubi, singkong, talas, kentang, dan sagu. Oke, baik, terima kasih Anda Mansa. Nah, dari bacaan ini ya kalian sudah membaca dan sudah mendengar tadi bacaan yang disampaikan Mansa bahwasannya ya kita orang Indonesia makan apa? Nasi dari apa? Nah, beras ini kalau semakin lama, semakin masyarakat bertambah banyak tidak akan mencukupi. Makanya pemerintah mengagendakan untuk tidak makan beras dalam sehari. Jadi ada yang menggantinya dengan setiap hari Rabu makan singkong. Tahu singkong? Setiap hari Kamis makan sagu misalnya kalau di Indonesia Timur, ya kan? Setiap hari Jumat makan apa? Kentang. Nah, boleh. Nah, berkaitan dengan bacaan yang ini dan bacaan ini juga ada di buku kalian. Nah, kalian tolong amati ya. Ini adalah kira-kira yang tahu ini kira-kira apa nih? Ini singkong. Tapi secara keseluruhan ini adalah sebuah yang sudah kita pelajari dulu iklan. Ini iklan ya. Iklan tentang kandungan singkong dalam 100 gram. Nah, ternyata dalam 100 gram singkong ini ada airnya 62 kg, ada zat besinya, ada kalorinya, ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, dan ada vitamin B1-nya. Ya. Jadi di sini disampaikan apa kalimatnya, kalimat keluarnya? Makanlah, baca sama-sama. Rasa ujabat. Iya nggak? Singkong rasa ujabat? Ya, mungkin ya. Ya, diolah macam-macam singkong itu, bukan yang direbus. Ada mengolahnya bisa jadi apa aja singkong? Krepe, apa lagi? Tela-tela, apa lagi? Bukan, singkong bisa diolah jadi apa aja? Maksudnya dari kentang berubah? Jadi apa lagi? Makanan kita orang Kampar, godok. Singkong godok itu digoreng kasih gula ya kan? Nah, ada apa lagi? Singkong bakar dan sebagainya. Baik. Jadi getuk, orang Jawa getuk lindri katanya ada. Baik anak-anak, berkaitan dengan iklan tadi, iklan dengan singkong, kalian kembali dengan kelompok diskusikan ya LKPD yang sudah Bapak tampilkan yang ini ya. LKPD ini kalian diskusikan. Silakan kalian isi apa aja kalimat iklannya, kemudian kata kuncinya, terus observasi gambarnya apa. Silakan. Ya, berdiskusi lagi seperti tadi. Silakan. Saling memberikan masukan dan arahan. Ya, sudah Bapak jelaskan tadi kalimat iklannya ada tadi kan? Apa kalimat iklannya tadi? Nih kalian lihat lagi. Kalimat iklannya apa tadi? Ada di situ. Iya, ayo semuanya. Saling bekerja sama. Sampaikan pendapatnya. Observasi gambar, bisa Bapak jelaskan kepada kalian dari gambar singkong itu kira-kira apa yang digambarkan observasinya, ya? Di situ ada gambar apa aja. Nah, itu maksud observasi gambar itu. Di situ gambar apa yang ditampilkan, kemudian apa maksud dari gambar itu yang dimaksud observasi gambar. Gimana? Kata kuncinya apa?
Nah, observasinya tahu? Di kelompok 11 tadi tahu kan? Ya, observasinya di situ menggambarkan apa? Gambar itu menggambarkan apa? Gambar apa yang ada di situ? Iya. Terus apa lagi? Masa hitamnya bukan hitamnya, tapi apanya? Itu ada air, ada kalori apanya? Kan? Nah itu yang dimaksud observasinya, bukan hitamnya, coklatnya. Oke, sudah? Oke. Oke, stop. Bapak rasa sudah selesai untuk yang tentang iklan. Baik, disimpan dulu. Oke, terima kasih. Simpan dulu. Baik, anak-anak, luar biasa sekali diskusi kalian. Bapak lihat kalian sudah mulai aktif satu sama lain saling bertanya. Nah sekarang tiba saatnya kita untuk mempresentasikan ke depan. Oh, tidak usah ke depan, di tempat saja. Ketuanya berdiri membacakan hasil dari diskusinya, kemudian menunjukkan gambarnya. Gambar yang sudah ditempelkan misalnya ini kelompok 3 nanti ditunjukkan seperti ini ya. Tunjukkan ke teman-temannya. Bisa? Bisa. Untuk yang pertama dari kelompok berapa dulu yang siap angkat tangan? Kelompok berapa yang siap mempresentasikan? Kelompok 1. Iya, betul. Bagus, tepuk tangan buat kelompok 1. Kalau ada yang tidak paham tanyakan ya. Untuk kelompok 1 dari pertama sudah menawarkan ini. Silakan kepada kelompok 1 kita tepuk tangan. Silakan dibacakan. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil berdiskusi. Interaksi yang dilakukan, bermain dengan teman, interaksi lingkungan hidup, gotong royong, membersihkan slogan, interaksi sosial, jual beli di pasar. Bagus, ya tepuk tangan. Lanjut, apa yang kedua? Apa pihak yang berinteraksi memiliki perbedaan? Ya. Berapa usia orang-orang yang berinteraksi tersebut? Bermacam-macam. 3. Apakah jenis kelamin mereka berbeda? 4. Apakah pekerjaan mereka berbeda-beda? Jangan terlalu dikebawahkan aja, bacanya ngapain kayak gini. Ah, ya. Berasal dari latar belakang budaya orang mereka berbeda-beda. Ya. 6. Apakah agama yang mereka anut bermacam-macam? Ya. Baik, bagus. Selanjutnya. Ini hasil yang gambar yang ditempel. Oke, silakan diperlihatkan kepada teman-temannya. Bapak juga boleh lihat dulu. Oke, bagus sekali. Teman-temannya boleh dilihat. Oke, Iya, bagus. Tepuk tangan dong buat kelompok 1. Lanjut. Yang terakhir, apa yang terakhir? Kalimat iklan. Iya, membacanya nggak usah nutupin wajah. Nah, seperti itu. Makan singkong sebagai pengganti nasi. Solusi makan sehat. Kata Iya. kunci singkong. Observasi gambar. Singkong kandungan. Singkong dan kandungannya betul. Iya, bagus sekali. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Karena kelompok 1 sudah berani untuk tampil mempresentasikan di awal, Bapak ada hadiah. Silakan diambil untuk kelompok 1, satu orang 1. Nah, ini kalau kamu berani, Bapak akan berikan hadiah. Nyesel kan? Kata yang pertama kan? Nyesel kan? Baik, selanjutnya yang mempresentasi kelompok berapa? Oke, kelompok 3. Silakan. Siapa juru bicaranya? Samil. Iya, Samil. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Ya, silakan Samil. Baik, ini hasil diskusi saya dari kelompok 3. Interaksi yang dilakukan, saling jabat tangan. Interaksi lingkungan hidup, menanam padi. Interaksi
besar. Ya, bagus, mantap sekali ya. Dilakukan berjalan. Ya, lanjut LKPD kedua, Samil. Apakah Apakah pihak yang interaksi memiliki perbedaan? Ya. Berapa usia orang-orang yang berinteraksi tersebut? Bermacam-macam usia. Apakah jenis kelamin mereka perempuan dengan lelaki? Apakah pekerjaan mereka berdagang, kasir, dan polisi? Ya, serta bagus. petani? Macam-macam ya, bagus sekali. 5. Berasal dari latar belakang budaya. Apakah mereka bermacam-macam budaya? Apakah agama yang mereka anut berbeda-beda? Iya, bagus sekali. Lanjut gambarnya. Ini hasil gambar menempel dari kelompok 3. Boleh Bapak dulu lihat? Bagus, silakan tunjukkan ke teman-temannya. Ini kelompok ini belum ditunjukkan. Iya, bagus ya. Oke, LKPD terakhir. Kalimat iklan. Makanlah singkong sebagai berbagi nasi. Makanan sehat, harga rakyat, rasa pejabat. Iya. Kata kunci singkong. Observasi gambar. Singkong menjelaskan tentang 100 kilo per 100 gram manfaatnya. Oke, ini lebih mantap observasinya. Singkong menjelaskan tentang 100 gram singkong dan manfaatnya. Ada yang mau menanggapi kelompok 3? Faza mau menanggapi? Bagaimana? Bagus menanggapi kelompok 3? Oke, berikan tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, sebagai hadiah karena sudah menjadi kelompok 3 yang menyampaikan saya, Bapak akan berikan ini. Ya, silakan dibagi. Baik, selanjutnya ada kelompok berapa lagi? Tinggal kelompok 2 dan kelompok 4. Ayo, siapa yang duluan? Oke, kelompok 4, silakan. Siapa yang baca? Faza, ya, Faza. Baca Faza. Ya, bagus. Oke, mantap. Lanjut, LKPD selanjutnya. Ya. Iya. Ya. Lanjut. Yang keras suaranya. Apakah jenis kelamin mereka laki-laki dan perempuan? Ya. Apakah pekerjaan mereka bermacam-macam? Ya. Berasal dari latar belakang budaya. Apakah mereka Bermacam-macam budaya. Lanjut. apakah agama yang mereka anut berbeda-beda? Oke, bagus. Lanjut gambar. Bapak dulu tengok gambarnya sini. Oke, silakan tunjukkan ke teman-temannya. Apakah ada yang menanggapi? Ada. Ada yang menanggapi gambarnya? Ada yang salah? Ada. Yang mana? Yang bawah. Ya, silakan. Dari kelompok mana? Dari kelompok Zahra. Mana yang salahnya? Sedang makan. Yang sedang makan berempat. Di gambar. Oh iya, ini ada masukan dari kelompok 3. Nah, gambar ini kalian salah menempel ya. Gak apa-apa, nanti tinggal ditukarkan ya. Oke, bagus. Tepuk tangan buat kelompok berapa ini? Kelompok 2. Iya, terima kasih. Tenang, semuanya dapat reward. Kelompok 2 juga dapat reward ya. Nah. Oke, untuk yang terakhir kelompok 4. Ini reward buat kalian. Silakan diperbaiki kesalahannya. Kelompok 4, silakan. Siapa yang membacakan? Salwa, silakan Salwa. Ya, suaranya yang keras. Berdiri. Kami dari kelompok. Iya. Interaksi, baca gitu. Ya.
Interaksi. Interaksi memiliki perbedaan. Ya. Ya. Berapa usia orang yang kirim Dan interaksi tersebut. berbeda-beda. Iya. Apakah pekerjaan mereka berbeda-beda? Iya. Berapa- Apakah agama? Apakah Iya. apakah agama yang mereka anut berbeda-beda? Iya. Lanjut ke gambar. Nah, silakan Bapak dulu tunjukkan. Oke, silakan kamu tunjukkan ke teman-teman. Oke. Mohon tanggapannya, adakah dari gambar ini yang silakan angkat tangan dari kelompok mana? Dari kelompok 1. Silakan. Siapa dulu? Oh, ini Aris. Mana yang salah? Gambar ke berapa? Yang gambar Ke 5. 5. Harusnya di sini. Oh, oke. Nah, ini ada masukan bahwasannya kalian salah nempel ya. Yang ini di sini, yang ini di sini. Oke. Bagus. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah memberikan masukan. Lanjut. Kata kuncinya, kata kalimat iklannya. Ya. 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 Karena Kata kuncinya masalah singkong dengan sebagai pengganti nasi. observasi gambarnya kandungan singkong. Ya bagus, tepuk tangan buat kelompok. Kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4 juga akan dapat reward. Terima kasih. Silakan kesalahannya diperbaiki ya. Ini dibagi-bagi yang rata. Baik, anak-anak semuanya perhatikan kembali ke depan. Tolong untuk LKPD-nya dikumpulkan. Tolong ketua kelas Dea diambil dari semua LKPD, kumpulkan ke meja Bapak. Kasih ke Dea, dia ada yang simpan di meja. Baik. Perhatikan kembali ke depan. Perhatikan ke depan. Nah, setelah kalian belajar dengan Bapak dari tadi pagi sampai siang hari ini, hal baru apa saja yang kamu pelajari hari ini? Banyak? Siapa bisa memberikan contoh? Ya, Samir? Tentang toleransi dan tenggang rasa. Tentang toleransi dan tenggang rasa. Bagus. Yang lain apa? Yang lain apa? Ya, sampai Interaksi sosial. interaksi sosial. Yang lain? Ayo. Ya, Rio? Dengan singkong. Kandungan singkong. Tadi ya persoalan sebelumnya ada apa aja. Ya mungkin ini suatu hal yang baru buat kalian, buat kalian pelajari, yang baik bisa kalian temukan. Dan untuk satu lagi, lihat ke depan. Ya, perhatikan ke depan. Bapak ini kalian menuliskan 4 hal baru yang menarik untuk kalian ceritakan kepada orang tua. Ini kalian tulis, nanti kalian ceritakan ke orang tua. Pak, misalnya hal baru. Pak, saya baru tahu dalam 100 singkong itu mengandung protein. Seperti itu ya. Nah, tolong kalian tulis, kemudian ceritakan kepada orang tua. Besok diceritakan lagi kepada Bapak. Baik, untuk selanjutnya, ini adalah rangkuman, bisa kalian lihat ke depan. Rangkuman dari materi kita pada hari ini. Ya, ada 3 hal. Yang pertama tentang interaksi sosial, kemudian tentang manusia sebagai makhluk sosial, dan yang terakhir sebagai kalimat iklan, kata kunci iklan dan observasi gambar. Silakan kalian catat di buku catatan kalian. Ya, silakan dicatat bukunya semua. Ya, ini catat rangkuman materi kita pada hari ini. Kalau yang tidak mencatat bisa merekam boleh. Misalnya, Pak, saya kalau dicatat malah nggak ingat, boleh. Tapi lebih baik dicatat. Sudah nak? Oke. Nah, untuk evaluasi kalian di buku latihan silahkan kalian kerjakan.
menyelesaikan evaluasi ini. Ini adalah evaluasi yang di awal tadi Bapak sampaikan ya, di pretest tadi. Ini adalah post testnya. Silakan kalian kerjakan di buku latihan. Bapak beri waktu selama 5 menit. Silakan. Ya, ini soalnya yang sudah sesuai dengan di buku. Jadi silakan dikerjakan. Ya. Ya, ini adalah soal-soal evaluasi yang tadi Bapak sampaikan di awal, ya. Untuk soal sudah selesai, tolong Dea nanti di akhir sebelum pulang soalnya dikumpulkan kemudian disimpan di meja Bapak ya. Buku latihannya dikumpulkan, disimpan di meja Bapak berkaitan dengan evaluasi ini. Baik anak-anak Bapak yang berbahagia, semoga kalian bisa senang untuk belajar ini. Senang tidak? Bahagia tidak? Gembira tidak? Iya, jadi kita sudah evaluasi tadi tentang bagaimana interaksi manusia dengan lingkungan, kemudian bagaimana tentang kalimat-kalimat dalam Al-Quran. Semoga dengan materi-materi yang Bapak sampaikan kalian bisa memahami ya. Baik, untuk pertemuan di depan, pertemuan di hari ke depan, kita akan mempelajari masih tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 4 tentang mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan, kemudian makna keanekaragaman, hal-hal yang penting dalam iklan media cetak. Jadi kalian harus mempelajari ini dan jangan melupakan materi yang sudah diajarkan pada hari ini. Jadi ada keterkaitannya antara materi yang akan kita pelajari besok dengan materi ini. Baik, sebelum kita tutup, Bapak punya sebuah lagu ini dari mana? Dari Maluku, dari Ambon. Lagunya Ayo Mama judulnya. Jadi sebagai penyemangat kita sebelum kita tutup, mari sama-sama kita bernyanyi lagu ini ya sambil bertepuk tangan ya. 1, 2, 3. Ayam hitam, telurnya putih, mencari makan di pinggir kali. Siko hitam, giginya putih, kalau tertawa manis sekali. Ayo mama jangan marah-marah beta, dia cuma pegang beta. Ayo mama jangan marah-marah beta, tak orang muda punya kuasa. Oke, bukan buat semua. Terima kasih, semangat sekali. Jadi Bapak jelaskan sebentar. Ini adalah lagu dari daerah Maluku, dari Ambon, judulnya Ayo Mama. Banyak sekali lagu-lagu daerah yang ada di negara kita, termasuk dari daerah kita sendiri, Kampar, Riau, ya banyak lagu Soleran dan sebagainya. Baik, untuk menutup perjumpaan kali ini, Bapak ingin kalian untuk selalu bersyukur. Selalu menghargai, selalu mensyukuri atas nikmat-nikmat yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Bapak juga mengajarkan kepada kalian, mengingatkan kadang bukan karena kebahagiaan yang mendatangkan rasa syukur, tetapi dengan bersyukurlah kita akan bahagia ya. Jadi dengan bersyukur dulu baru kalian akan menerima apa yang didapat, tidak menuntut lebih. Ini yang kita dapat, itulah yang akan kita syukuri. Jadi Bapak harap semua siswa kelas 5 bisa berperilaku seperti itu ya. Salah satu bentuknya dengan cara tadi mensyukuri keberagaman, mensyukuri bahwasanya kita tinggal di negara Indonesia yang bermacam-macam suku, bermacam-macam budaya. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya Bapak ucapkan terima kasih karena kalian telah belajar pada hari ini. Semoga kalian mendapat suatu hal yang baru, mendapat sesuatu ilmu yang baru yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya. Dan dalam berkehidupan, baik itu di masyarakat, kemudian di mana lagi, di rumah, di sekolah. Setelah ini kita akan berlanjut kepada materi pelajaran kita yang baru. Jadi Bapak sudahi, mohon maaf apabila ada